Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah Hasibuan dengan NIM 2504674 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum, dan buku teks sejarah, yaitu mengenai penjelasan minibook yang saya buat mengenai Tan Malaka dan perjuangannya untuk Republik Indonesia. Nah, kira-kira gimana ya perjuangannya? Mari kita simak. Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim di Sumatera Barat. Ia lahir sekitar tahun 1897. Ia berasal dari keluarga yang beragama Islam dan menjunjung tinggi adat Minangkabau. Sejak kecil, beliau dikenal pintar dan memiliki semangat yang tinggi. Baginya, ajaran Islam tentang keadilan sosial sangat sejalan dengan sosialisme. Ia sadar bahwa rakyat Indonesia adalah Muslim, sehingga revolusi tidak akan berhasil jika melawan agama. Inilah yang membedakan Tan Malaka dari tokoh komunis lainnya. Nah, Tan Malaka ini bersekolah di Belanda. Nah, selama ada di Belanda, ia mempelajari ilmu menjadi atlet sepak bola dan mulai membaca teori-teori revolusi. Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 sangat mempengaruhinya. Ia membaca Marx, Engels, Lenin, bahkan Nietzsche. Ia menguasai banyak bahasa, yaitu ada bahasa Belanda, ada bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Melayu, Jawa, Tagalog, dan sedikit Mandarin. Kemampuan ini membuat dia bisa mengakses berbagai literatur dan membangun jaringan internasional. Setelah dia lulus, ia menjadi guru di perkebunan Delhi. Tapi ia melihat langsung bagaimana buruh kontrak dieksploitasi. Ia pun mengundurkan diri dan pindah ke Jawa. Inilah kontribusi terbesar dari Tan Malaka. Pada tahun 1925 saat bersembunyi di Tiongkok, ia menulis buku kecil dengan judul Narda Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Dalam buku itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ia memperkenalkan istilah Republik Indonesia. Ia sudah memikirkan secara rinci tentang ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan untuk Indonesia merdeka, jauh sebelum Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaannya. Selain sebagai pemikir, Tan Malaka juga seorang pendidik sejati loh guys. Ia mendirikan sekolah Syarikat Islam di Semarang, yang kemudian kita kenal sebagai Sekolah Tan Malaka. Sekolah ini murah, hanya 3 gulden per bulan untuk anak-anak pekerja dan petani. Metode belajarnya untuk unik sekali guys. Tan Malaka bilang kebiasaan mengingat itu justru membuat murid bodoh. Ia ingin muridnya cerdas dan kritis. Nah, karena aktivitas revolusionernya, Tan Malaka diusir dari Hindia Belanda. Ia berpindah-pindah ke Belanda, Jerman, Rusia, Tiongkok, Filipina, Singapura, hingga Thailand. Ia bertemu Lenin, sahabat dengan Sukyatsen, dan mendirikan partai-partai perjuangan seperti PARI dan kemudian Partai Murba. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka tetap kritis terhadap pemerintah yang dianggap terlalu lunak kepada Belanda. Ia menuntut 100%. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka tetap berpikir kritis terhadap pemerintah yang terlalu lunak kepada Belanda. Ia menuntut merdeka 100%. Sayangnya ia dituduh terlibat dalam penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir, lalu ditangkap tanpa pengadilan yang adil. Hingga pada 21 Februari 1949, di tengah gerilya melawan Belanda, Tan Malaka justru dihukum mati oleh tentara TNI di lereng Gunung Wilis, Kediri. Jenazahnya dikubur tanpa tanda. Pun pada tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Namun pada saat Orde Baru sangat disayangkan, nama Tan Malaka dihapus dari buku sejarah karena dicap sebagai komunis dan ateis. Padahal Tan Malaka tetaplah seorang muslim dan taat selama 32 tahun. Ia seperti asing di negaranya sendiri. Setelah reformasi tahun 1998, pemikiran Tan Malaka kembali dikaji. Karya-karya yang dia buat dan diterbitkan ulang dan diskusi tentang idenya ramai di kalangan akademis. Minibook ini dihadirkan untuk mengajak kita semua mengenal kembali Tan Malaka, seorang guru, pemikir, dan pejuang yang mendahului zamannya. Jadi, jangan biarkan namanya kita lupakan lagi guys. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.